ada yang kemudian mengaitkan, ini secara logika mungkin sulit diterima, tapi ada orang yang percaya bahwa dosa Anda sehingga Anda dicopot, walaupun Anda sebutkan bukan saya sendiri loh ya, ada 7 lainnya, kenapa saya terus yang dipermasalahkan? Karena Anda sekarang muncul ke permukaan ya. Ada satu peristiwa. Nah, kebetulan saya lihat di sini ada lukisan Pangeran Diponegoro. Iya. Saya nggak tahu ini dipasang sebelum acara ini atau ini sudah selalu ada. Di sini ada. Oh, selalu di sini. Jadi ini hasil karya pelukis Rosid. Udah ada di sini kira-kira 10 tahun sekarang. Bukan simbol sesuatu yang Anda ingin sampaikan melalui acara ini ya, bukan ya? Bukan. Adalah senjata Dewa Wisnu yang inkarnasinya ketujuh sebagai penguasa dunia dengan menggenggam senjata cakra. Ini dikaitkan dengan mitologi Jawa dengan kedatangan Sang Ratu Adil atau Eru Cakra. Tongkat ini ternyata sempat jatuh ke tangan salah satu gubernur jenderal Belanda hingga lebih dari 180 tahun berada di Belanda. Dan pada tahun 2015 dikembalikan oleh keluarganya J.C. Baut. Entah sebuah kebetulan semata atau memang menjadi tanda alam dan garis Tuhan. Satu hari, pemerintah Belanda menghubungi Indonesia, kemudian berniat mengembalikan tongkat pusaka. Ini ibaratnya tongkat komandonya Pangeran Diponegoro yang dirampas oleh Belanda, dibawa ke Belanda ketika penangkapan Pangeran Diponegoro dan ingin dikembalikan. Pada saat itu, dikembalikan itu seharusnya Pak Jokowi yang menerima. Tapi hari itu Anda dianggap menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima. Kenapa ini menjadi persoalan besar? Karena ada kepercayaan, terutama mungkin di masyarakat Jawa, bahwa tongkat komando yang pusaka itu siapapun yang menerima pertama kali dan memegangnya, maka dia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Terima langsung oleh Presiden Joko Widodo kala itu. Namun karena Presiden harus ke Filipina, maka kementerian terkait yaitu Kemendikbud yang menerimanya langsung. Di mana saat itu Anies Baswedan sebagai menterinya pada 8 Februari 2015. Dalam sejarah singkatnya, tongkat tersebut merupakan pemberian warga kepada Pangeran Diponegoro dan kemudian kerap dibawa oleh Pangeran Diponegoro dalam ziarah sucinya. Dan mitos yang berkembang jika memegang tongkat itu kelak akan menjadi pemimpin, mengangkat simbol cakra yang ada pada tongkat, dan seperti sebuah puzzle yang seakan saling melengkapi. Saya baru bertugas di Kemdikbud, menteri dari kedutaan Belanda datang dan menyampaikan bahwa cakra Pangeran Diponegoro akan dikembalikan. Top secret. Tidak bisa diketahui siapapun kapan waktunya dan lain-lain, semuanya dijaga confidentiality. Karena nilai dari barang ini itu priceless istilah mereka. Tak ternilai harganya. Dan banyak orang yang mencoba untuk memburu barang ini. Jadi mereka menempatkan ini sebagai sebuah operasi khusus. Nah, kemudian saya laporkan ini bahwa ini akan ada pemberian kepada Presiden. Bahwa akan ada pengembalian. Ini beneran hanya sebuah mitos atau ada garis Tuhan yang menjadi sebuah pertanda? Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu kami selalu memohon doa supaya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia yang ke-8. Dan kemudian diatur sebuah acara di Galeri Nasional bersamaan dengan kalau tidak salah pameran Raden Saleh kalau tidak salah, atau pameran Diponegoro, saya lupa, Raden Saleh atau Diponegoro, waktu itu pameran. Jadi covernya itu supaya ada event. Kemudian cakra tadi dibawa, kita tidak tahu, pemerintah Belanda tidak memberitahu kepada kita penerbangan jam berapa, kapan, siapa, tidak ada yang tahu. Anies dapat tongkat cakra Pangeran Diponegoro. Tata Pujiati sudah takdirnya. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang diterima Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan kini jadi perbincangan. Mantan anggota TGUPP Anies Baswedan, Tata Pujiati, menyampaikan tongkat yang diterima Anies itu bukanlah kebetulan, tapi memang sudah takdir.
Ternyata tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang menerima Pak Anies, Pak Jokowi yang dijadwalkan untuk menerima ternyata absen. Tak ada yang kebetulan, sudah takdirnya memang demikian, kata Tatak dalam unggahannya di Twitter Rabu 21 Juni 2023. Dikatakan ada dugaan alasan Anies diberhentikan sebagai Menteri Pendidikan karena menerima cakra Pangeran Diponegoro. Padahal Anies menerimanya karena mewakili presiden yang sedang absen ke luar negeri. Sepenting itukah jadi orang pertama yang menerima cakra Pangeran Diponegoro? Ungkapnya. Lanjut kata loyalis Anies ini, ternyata ada kepercayaan di kalangan masyarakat Jawa bahwa orang yang pertama kali memegang cakra Pangeran Diponegoro akan menjadi pemimpin. Ternyata ada ya, sudah lama Pak Anies menerima cakra Pangeran Diponegoro itu, tapi banyak dari kita tidak tahu. Pak Anies juga tak pernah cerita sih kalau tak ada yang tanya. Tak menganggapnya sebagai peristiwa penting untuk diceritakan. Gagasan mewujudkan keadilan bagi semua lebih penting baginya, tandasnya. Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan bercerita soal tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang sempat ia terima. Selain itu, Anies baru saja menjabat sebagai Mendikbud. Perwakilan pemerintah Belanda menyampaikan agar kembali menyerahkan tongkat Pangeran Diponegoro. Saya cerita sedikit, saya baru bertugas di Kemendikbud. Menteri dari Kedutaan Belanda datang dan menyampaikan bahwa cakra Pangeran Diponegoro, ucap Anies dalam tayangan YouTube Metro TV yang berjudul Kick Andy, Dosa-dosa Anies 19 Juni 2023. Namun penyerahan itu sifatnya rahasia. Hal ini demi menghindari kemungkinan buruk yang terjadi karena nilai barang tersebut tidak ternilai. Sementara tak sedikit orang yang menginginkannya. Top secret, tidak bisa diketahui siapapun, kapan waktunya dan lain-lain semuanya. Dijaga karena nilai dari barang itu priceless istilah mereka. Tak ternilai harganya dan banyak orang yang mencoba untuk memburu barang ini. Jadi mereka menempatkan barang ini sebagai sebuah operasi khusus, tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Anies kemudian melaporkan bahwa akan ada penyerahan cakra Pangeran Diponegoro kepada Presiden Joko Widodo. Diaturlah acara di Galeri Nasional yang bersamaan dengan adanya pameran di sana. Kemudian saya laporkan bahwa ini akan ada pemberian kepada Presiden. Kemudian diatur sebuah acara di Galeri Nasional bersamaan dengan, kalau tidak salah, pameran Raden Saleh atau Diponegoro. Saya lupa, waktu itu pameran, jadi covernya itu supaya ada event. Kemudian cakra tadi dibawa, tangki kita tidak tahu. Pemerintah Belanda tidak memberitahu kepada kita penerbangan jam berapa, kapan, siapa, tidak ada yang tahu. Nanti di Galeri Nasional itu, ungkapnya. Awalnya Jokowi dijadwalkan untuk menerima tongkat itu, namun ternyata ada kegiatan lain di Filipina sehingga dimintalah Anies untuk mewakilinya. Kemudian memang Presiden semula dijadwalkan hadir di Galeri Nasional, itu kemudian Presiden. Kemudian sehari 2 hari sebelumnya Presiden ternyata ada acara ke Filipina, sehingga kegiatan yang sebelumnya seharusnya dihadiri oleh Presiden menjadi diwakilkan kepada Mendikbud. Jadi saya mewakili Presiden menerima cakra. Jelas pria kelahiran Kuningan itu. Anies menegaskan bahwa dirinya tidak menikung Presiden karena dia hanya mewakili atas izin Presiden.